Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث هاديًا إلى صراطه المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسlimin wa ya jumratal muttaqin ibadallah. Bapak Ibu sekalian jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kalimat syukur masih senantiasa keluar dan terluncur dari lisan kita ala ni'matillah, atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Semoga kesyukuran kita atas nikmat ini membuka pintu nikmat-nikmat Allah lainnya untuk keberkahan hidup kita di dunia dan khususnya kelak di akhirat insyaallah. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Kita syukuri kenikmatan ini dan kita nikmati kesyukuran ini. Jangan sampai orang lain yang menikmati kesyukuran kita, atau jangan sampai orang lain yang mensyukuri kenikmatan kita. Umat Islam harus kuat dalam segala hal, baik secara ilmu, ekonomi, pendidikan, dan seterusnya. Mayoritas di Indonesia itu sebuah nikmat, maka kita syukuri nikmat itu dan kita nikmati kesyukuran itu. Jangan sampai kenikmatan kita sebagai sebuah umat yang mayoritas justru disyukuri orang lain, atau orang lain yang bisa menikmati kesyukuran kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita yang paripurna, la qudwata illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada contoh, tidak ada panutan yang paripurna selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan kita sebagai muslim mukmin. Jadi ada 3 kebanggaan kita sebagai seorang muslim. Kalau ditanya apa yang membuat Anda bangga sebagai seorang muslim, apa yang Anda banggakan dari Islam itu? Sulit sebagian besar kita menjawab hari ini kalau ditanya agamanya apa mas? Islam. Apa yang Anda banggakan dari Islam itu? Oh, Islam itu mayoritas penduduknya di Indonesia. Mayoritas dalam hal apa? Mayoritas dalam jumlah, oke. Mayoritas dalam kualitas, belum tentu. Wong sampai sekarang pertandingannya cuma panjat pinang sama lomba makan kerupuk. Jadi yang membuat kita bangga akan Islam
dan Allah telah memilihkan kita untuk menjadi seorang muslim, yang pertama, satu-satunya memang agama di dunia ini yang punya contoh paripurna dalam kehidupannya itu hanya Islam. Agama yang lain nggak punya. Karena tokoh-tokoh panutannya di agama lain itu tidak bersifat paripurna. Kalau Rasulullah, panutan kita, Nabi kita, itu sifatnya paripurna. Semua kehidupan beliau adalah contoh dalam kehidupan kita. Kalau yang lain nggak bisa, Pak. Terpaksa kita katakan nggak bisa, karena memang faktanya demikian. Siapa di agama lain yang punya tokoh dalam tanda kutip Nabi? Semuanya gagal. Tetangga sebelah tadinya dijadikan Nabi, tapi malah diangkat jadi Tuhan. Gagal. Dalam agama yang lain juga demikian. Hanya Islam yang punya panutan paripurna, semua kehidupannya diikuti oleh umatnya. Apakah semua perbuatan Nabi diikuti? Benar. Termasuk poligami? Iya. Jangan, Nabi Muhammad itu tidak semuanya diikuti karena beliau punya banyak istri, apakah kita harus banyak istri? Betul. Dan itu dalam Al-Quran disampaikan dan ada. Masalah ibu-ibu protes, nggak ada urusan. Karena memang itu hukum Allah. Setuju, wajib. Siap, urusan pribadi masing-masing. Semua paripurna. Yang kedua, Islam itu satu-satunya agama yang berdasarkan wahyu di atas muka bumi ini. Semua ibadahnya berdasarkan wahyu. Agama yang lain berdasarkan kesepakatan dan konsensus penganutnya. Agama yang ibadahnya tidak berdasarkan wahyu itu akan mengalami kehancuran pelan namun pasti. Terbukti sekarang. Di Eropa, di Amerika banyak rumah-rumah ibadah yang tutup bahkan beralih fungsi menjadi masjid. Tetapi Islam alhamdulillah di berbagai macam negara yang secara peradaban ilmu maju, umat Islamnya bertambah. Tapi di beberapa negara yang secara peradaban ilmunya masih rendah, itu jumlah umat Islam terus berkurang. Maka kata kuncinya ilmu. Nah itulah Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka. Nah hari ini kita akan kembali mengkaji tentang kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas tema berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agak berat nih. Nanti kita perdalam melalui diskusi karena pembahasan secara detail tidak akan bisa kita selesaikan. Baik, sebagai mukaddimah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hari ini menjelang pelaksanaan ibadah haji dan pelaksanaan ibadah kurban, bertebaran pendapat-pendapat sejumlah cendekiawan yang mengatasnamakan Muslim di berbagai macam media yang tidak jarang mengundang kontroversi, mengundang komentar-komentar pedas di tengah-tengah umat Islam, bahkan tidak jarang membuat umat itu bahkan merasakan keraguan tentang agamanya. Ada cendekiawan Muslim yang mengatakan bahwasanya ibadah kurban itu adalah ibadah pemborosan. Harus
mengorbankan sekian ribu ekor hewan hanya untuk ritual formalitas belaka. Itu pendapatnya, bukan saya. Pendapatnya dia mengatakan, ngapain harus demikian? Alangkah tidak lebih baiknya uang untuk membeli hewan itu dikumpulkan, kemudian diberikan kepada fakir miskin sebagai penopang kehidupannya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, sekilas terlihat indah kalimat itu. Diberikan kepada fakir miskin lebih agar mereka hidupnya berdaya guna. Ngapain harus memotong hewan kurban hanya untuk ritual sesaat demikian? Sekilas memang indah kalimat ini. Inilah yang dalam bahasa Al-Quran disebut zuhrufal qawli gurura, surat Al-An'am 112, kalimat-kalimat indah yang penuh tipu daya. Kalimat-kalimat indah yang justru tujuannya adalah untuk menyesatkan dan menipu manusia. Kalau demikian logikanya, maka orang tersebut pun harus dijawab dengan logika sederhana. Tanyakan kepada orang yang mengatakan demikian, kenapa Anda berpakaian? Bukankah pakaian Anda itu juga menutupi aib dan kesalahan yang ada pada diri Anda? Berarti Anda juga munafik dengan berpakaian itu. Kalau ibadah kurban dituduh sebagai ibadah munafik untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada seseorang, sehingga kurban itu dikatakan ibadah yang tidak akan menyasar sasaran yang sebenarnya, maka dia pun dalam berpakaian itu adalah menunjukkan kemunafikannya, menutupi segala bentuk kekurangannya. Maka yang paling tepat Anda jangan berpakaian, lepas saja pakaian Anda itu, agar semua cacat dan kesalahan yang ada dalam diri Anda itu terlihat oleh semua orang. Jadi banyak logika-logika sekarang yang justru bertabrakan dengan hukum Islam itu. Maka Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas itu pagi ini, berdusta atas nama Nabi atau berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai landasan teologisnya, hadis riwayat Bukhari nomor 1921, kemudian hadis riwayat Muslim nomor 3 dalam satu kitab, dan pada kitab yang lain disebut nomor 4, hanya beda penomoran saja. Landasan teologisnya dari Al-Quran surat As-Saff ayat yang ke-6. Landasan teologinya dalam referensi kitab-kitab Mu'tabar, kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah yang berjudul As-Sarimu ala Satmi Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, ancaman bagi orang yang mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini landasan teologinya. Jadi apa yang kita bahas nanti kembali kepada 3 hal itu. Pertama tadi hadis riwayat Bukhari nomor 1921, kemudian hadis riwayat Muslim nomor ketiga, dan kitab yang ditulis oleh Ibnu Taimiyah, As-Sarimu ala Satmi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi clear, kita tidak mengada-ngada. Kemudian referensinya buku yang sudah lama kita bincangkan di sini, yaitu Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, halaman 190. Baik Bapak Ibu sekalian, pinjam.
Kita akan membahas tentang bagaimana yang dimaksud berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bunyi hadisnya, Anil Mughirah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna kaziban alayya, kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang berbohong atas diriku, kata Rasulullah, bukan seperti berbohong atas yang lain. Wa man kazzaba alayya muta'ammidan, dalam satu matan, dalam matan yang lain ada kata-kata amidan, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbohong sengaja atas namaku, kata Rasulullah, falyatabawwa, berarti secara sengaja dia telah mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, finnar, di dalam neraka. Berdusta atas nama Nabi, berdusta atas nama Nabi, tadi referensinya udah ditulis Bapak Ibu sekalian, terbagi kepada dua. Para ulama membagi berdusta atas nama Nabi itu dua kategori. Yang pertama, dijatuhi hukum kafir atau murtad. Hukumannya apa? Halal darahnya. Ini yang pertama. Ini ijma ulama, Bapak Ibu sekalian. Sebahagian ulama ada yang mengatakan bahwa berdusta atas nama Nabi dengan sengaja itu masuk kategori kafir atau murtad. Apa maksudnya yang disengaja? Yang dimaksud dengan berdusta secara sengaja menghalalkan apa yang diharamkan oleh Nabi, atau sebaliknya mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Nabi. Saya ulangi Bapak Ibu sekalian, berdusta atas nama Rasulullah atau Nabi. Ini hati-hati, nanti banyak tanpa sengaja dan tanpa kita sadar umat Islam mengalami hal ini. Yang kedua, kategorinya tidak sampai pada hukum seseorang itu murtad, tapi hanya dikenain status dosa besar. Nah, inilah yang akan kita bahas hari ini. Kalau orang yang berdusta atas nama Nabi dihukumi kafir dan murtad, itu adalah orang yang menghalalkan apa yang diharamkan, mengharamkan apa yang dihalalkan. Ini para ulama sudah sepakat, banyak dilakukan oleh kaum Syiah Rafidah. Nanti bisa dilihat berbagai macam tulisan ulama bahwa orang yang paling banyak melakukan kedustaan atas nama Nabi dengan menghalalkan apa yang diharamkan, sebaliknya mengharamkan apa yang dihalalkan, itu mayoritas dilakukan oleh Syiah Rafidah. Maka para ulama juga sepakat bahwa Syiah Rafidah ini lebih berbahaya dari apa yang disebut dengan mulhid. Mulhid itu ateis, tidak mengakui Tuhan. Kenapa lebih berbahaya daripada ateis? Sebab ini menghancurkan Islam dari dalam, kalau yang ini menghancurkan Islam dari luar. Ini lebih berbahaya sebab ini laksana musuh dalam selimut, tidak tampak. Nah, hari ini yang akan kita bincangkan, ketika berdusta atas nama Nabi itu
masuk kategori dosa-dosa besar. Baik. Apa yang dimaksud dengan berdusta atas nama Nabi yang masuk dalam kategori dosa besar, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, hadis palsu, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan hadis maudhu. Hadis yang diada-adakan. Ini kerjaannya kalau zaman para sahabat dulu, kerjaannya Musailamah Al-Kadzab, membuat hadis-hadis palsu. Ya, yang nggak jelas. Hadis itu kan ada 3 bagian. Kalau ingin melihat hadis itu sesuatu itu sahih atau tidak, hadis itu bagian yang pertama harus jelas apa yang disebut dengan sanad atau isnad. Apa sanad itu? Yang ada kalimat an-nya itu namanya sanad. Dari mana hadis itu didatangkan? Setelah itu harus diteliti lagi apa yang disebut dengan matan. Matan itu isi hadisnya. Kemudian diteliti lagi apa yang disebut dengan rawi atau yang meriwayatkan. Dari ketiga komponen ini saja sudah kelihatan nanti mana hadis yang dibuat-buat dan mana hadis yang sebenarnya. Ilmu untuk mempelajari hadis itu disebut dengan ilmu mustalahul hadis. Mempelajari hadis itu, mustalahul hadis itu lebih rinci daripada mempelajari rumus matematika, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita kembali pada pokok bahasan. Yang dimaksud berbohong atas nama Nabi yang masuk kategori dosa besar, yang pertama adalah hadis palsu, hadis yang dibuat-buat. Kemudian apalagi yang masuk kategori dosa besar, berbohong atas nama Nabi, menafsirkan hadis tidak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh hadis. Hati-hati penafsirannya. Hadisnya berbicara apa, kemudian tafsirnya tentang hadis itu apa. Kemudian apalagi yang masuk dalam kategori dosa besar dalam hadis adalah yang disebut dengan bid'ah. Membuat-buat ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Sensitif. Baik, mari kita kaji. Ada 3 kategori, saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Jadi berdusta atas nama Nabi, ini kerangka berpikirnya terbagi kepada 2. Yang pertama hukumnya kafir dan murtad, yaitu yang mengharamkan apa yang dihalalkan, yang dihalalkan apa yang diharamkan. Itu hukumnya halal darahnya. Jelas? Yang kedua masuknya kategori dosa besar. Yang masuk kategori dosa besar itu 3 hal. Yang pertama munculnya hadis palsu. Ini dalam masalah targhib dan tarhib ya. Targhib dan tarhib. Ini kelompok namanya kelompok yang suka membuat begini. Al-Karomiyah namanya. Jadi ngada-ngadain hadis untuk masalah sesuatu yang disukai atau yang dibenci oleh Nabi. Salah satu contohnya Fadailul A'mal. Itu bukan nama kitab, Pak. Jadi jangan salah sangka. Bukan kitab itu yang kita maksud, tapi Fadailul A'mal itu artinya keutamaan perbuatan atau keutamaan sebuah ibadah yang diada-ada. Contoh, kalau membaca ini nanti akan dapat begini. Nah, itu banyak bertebaran, banyak, tidak semua, banyak bertebaran hadis palsu. Itu namanya dalam bab targhib tarhib. Kelompok yang beginian itu dalam ilmu kalam, teologi, ilmu teologi Islam disebut dengan kelompok Al-Karomiyah namanya.
Nanti dibuat banyak hadis gitu. Masalah-masalah yang disukai, yang dibenci, yang disukai, yang dibenci, tapi tidak ada landasannya secara teologis. Baik. Hadis palsu, kemudian menafsirkan hadis tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh hadis atau Rasulullah, dan yang ketiga bid'ah. Ini sensitif, maka saya bahas secara khusus. Apa yang dimaksud dengan bid'ah, biar tidak terjadi kesalahpahaman. Ada yang membagi bid'ah selama ini kepada dua pembagian, maka muncullah istilah bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Saya tidak mau terjebak pada istilah itu, tetapi kita akan membahas bid'ah itu secara ilmiah, waqi'iyah, tauqifiyah. Jadi tidak jadi fitnah. Kita akan membahas bid'ah itu dalam 3 perspektif. Namanya ngaji, harus ilmiah. Yang pertama dalam perspektif ilmiah. Yang kedua dalam perspektif konteks. Kemudian bid'ah dalam perspektif tauqifiyah atau sosiologis, kemasyarakatan. Jadi tidak jadi fitnah nanti kenapa bid'ah itu dilarang dalam ajaran agama kita. Secara konsep ilmiah, kenapa bid'ah itu dilarang? Sebab telah turun ayat yang mengatakan agama itu telah sempurna. Sesuatu yang sempurna jika ditambah-tambahin itu bukan malah tambah sempurna, tetapi malah tambah tidak sempurna. Contoh, di perguruan tinggi Islam sekarang ada yang disebut dengan jurusan muqaranatul adyan. Muqaranatul adyan. Apa yang dimaksud muqaranatul adyan? Perbandingan agama. Ini istilah yang tidak tepat, bukan kurang tepat, tidak tepat. Kenapa? Sebab perbandingan itu hanya dilakukan untuk mencari mana yang kuat, seperti muqaranatul mazahib, perbandingan mazhab. Tapi kalau muqaranatul adyan, perbandingan agama, sesuatu yang dua eksistensi, dua hal, umpamanya Islam, PS, Hindu lah, atau Buddha. Ini kan dua hal yang sudah memiliki substansi masing-masing. Islam itu sudah jelas, Hindu itu juga sudah jelas menurut pemeluknya. Jika dua hal yang sudah jelas dibanding-bandingkan, yang muncul nanti adalah subhat. Nah, dari perbandingan agama muncul subhat. Apa subhat dalam masalah perbandingan agama? Munculnya paham pluralisme agama. Apa paham pluralisme agama itu? Paham yang menyatakan bahwa semua agama itu benar, bahwa semua agama itu bersumber dari sumber yang satu, bahwa semua agama itu menuju satu tujuan yang satu. Itu namanya pluralisme agama akibat membanding-bandingkan agama. Baik, kita kembali. Maka secara ilmiah bid'ah itu sudah clear sebenarnya. Ini agak tidak bias. Kita tidak membahas item per item apa yang disebut dengan bid'ah gitu. Secara ilmiah clear. Ilmiah itu artinya berarti berbasis ilmu. Baik dalam teorinya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, ataupun dalam prakteknya. Dalam prakteknya apa bukti keilmiahan bid'ah itu dilarang? Jangan punya pikiran yang salah, Bapak Ibu sekalian. Kenapa bid'ah itu dilarang? Baik, 143 agama di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, yang diakui secara resmi oleh dunia, itu menurut semua pakar,
silahkan diteliti dan dibuktikan Bapak Ibu sekalian. Tinggal Islam yang memiliki keaslian, originalitas. Selainnya itu sudah rusak 99%. Kenapa rusak? Sebab agama-agama itu membuka pintu seluas-luasnya masuknya paham-paham yang secara bebas mengotak-atik ajaran agama itu. Contoh dalam agama Kristen, maka muncul istilah perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu Taurat, perjanjian baru itu Injil. Diotak-atik sedemikian rupa sehingga rusak. Nah, maka Bapak-bapak sekalian, ini yang pertama secara ilmiah. Kemudian secara konteks, kemudian secara sosiologis, bid'ah itu nanti akan bertentangan dengan konsep apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridullahu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan tapi tidak menghendaki kesulitan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteksnya, sosialnya, faktanya, yang dikhawatirkan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, dengan munculnya berbagai macam dinamika amalia di tengah masyarakat kita, nanti akan muncul apa yang disebut dengan istilah takdimu ma haqqahu ta'khir, ta'khiru ma haqqahu ta'dim. Mendahulukan apa yang seharusnya diakhirkan, mengakhirkan apa yang seharusnya didahulukan. Saya tidak kontra, tapi sering berpesan kepada teman-teman, Anda kalau mau maulidan monggo silahkan. Mau sampai jam berapapun silahkan Anda maulidan. Tapi yang justru membuat kita miris, maulidan sampai jam 1, jam 2, jam 3, subuh nggak sholat. Ini kan miris. Dan banyak demikian Pak, faktanya. Jadi kalau Anda semakin maulutan, semakin subuh berada di sop yang terdepan, bagus. Tapi yang terjadi, begitu selesai maulidan, bubar acara, Anda ngorok. Itu bertentangan dengan niat Anda melakukan maulid tadi. Ini yang dikhawatirkan dalam agama kita, yang wajib jadi sunnah, yang sunnah jadi wajib. Lah kalau sudah terjadi demikian, berarti terjadi perubahan terhadap hukum agama Allah. Ini yang jadi masalah, Bapak-bapak sekalian. Jadi bukan karena tendensi apapun. Sholawatan bagus, tidak masalah, silahkan. Tetapi ketika agamamu dihina orang lain, Rasulmu dicaci orang lain, Anda diam, itu yang jadi masalah. Anda mau bagaimanapun menghidupkan Islam ini dengan syiarnya, silahkan. Mengadakan ini, mengadakan ini, mengadakan ini. Tapi Anda menjalankan apa yang diwajibkan oleh Nabi Anda, disuruh ngaji saja, Anda malas. Ini yang dikhawatirkan oleh agama kita, terjadinya perubahan hukum yang tadinya sunnah jadi wajib, yang wajib malah jadi sunnah. Nah kalau sudah terjadi perubahan hukum demikian, ini kan berarti namanya merusak agama. Jadi tidak ada tendensi kelompok A, kelompok B, C, D, E, F sampai Z, itu nggak penting. Tapi bagaimana kita menjaga agar agama Allah ini yang sudah demikian sempurna dijalankan oleh penganutnya untuk senantiasa on the track pada jalurnya. Itu yang terpenting. Bukan masalah, oh ini, kelompok ini. Saya paling tidak suka kalau sudah bicara nama. Nggak penting kelompok itu. Pokoknya siapapun kembali kepada Al-Quran, As-Sunnah, saudara. Wah, kiai itu Pak Ustadz, yang macam-macam. Mau kiai sorbannya kayak Batman, nggak ada urusan. Kalau tidak bicara Al-Quran dan As-Sunnah, lewat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, agama kita ini punya konsep, dan konsep itu sudah sempurna melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Menjalankan apa yang sudah ada saja, kita belum mampu maksimal.
Jadi tidak usah mencari dan mempersulit diri di luar itu. Jadi jangan sampai seperti kata orang awak, orang Padang, siku capeng siku cape. Yang dikejar nggak dapat, yang di tangan malah lepas. Udah yang ada saja dikerjakan. Nggak usah mempersulit diri. Oh nanti nggak dikatakan Islam. Ridon nas ghayatun la tutrak, ridon nas ghayatun la tudrak, wa ridallah ghayatun la tutrak. Yang kita cari itu adalah ridhonya Allah, bukan ridhonya manusia. Membuat manusia senang kepada kita dalam hidup ini mustahil, gak bakal. Sampai kiamat nanti ada saja manusia yang pro dan kontra. Jangankan terhadap masalah kebatilan, yang benar saja ada yang pro dan kontra. Bapak ngaji ini, ada yang pro dan kontra ini, pengajian Bapak ini. Apa itu yang mau didengarkan? Sampai kapanpun hancur agama ini kalau dengarkan maunya manusia. Karena manusia ini 90% kehendaknya itu diatur oleh hawa nafsu. Kalau sudah bicara hawa nafsu, 100% itu setan. Karena memang Al-Quran yang mengatakan demikian, bahwa nafsu itu la ammaratun bisu. Nafsu itu memang kecenderungannya kepada perbuatan yang tidak baik. Maka konsep kita jangan pernah sedih, jangan pernah marah, jangan pernah galau kalau orang lain tidak menghargai apa yang Anda perbuat, sebab Anda berbuat itu adalah lillah, bukan untuk siapapun kecuali untuk Allah. Jadi nothing tulus. Baik Bapak Ibu sekalian, nah ini, jadi mengadang-adakan ibadah yang tidak ada di dalam Islam, ya, yang tidak ada dalilnya, maksudnya, maka nanti akan kita para ulama membagi bid'ah itu nanti ke dalam dua pembagian. Yang pertama namanya bid'ah hakikiyah, dan yang kedua namanya bid'ah idofiyah. Hakikiyah, kemudian ada idofiyah. Kalau hakikiyah itu memang murni sudah tidak ada. Contoh puasa mutih itu udah nggak ada. Mau Bapak cari dalilnya, kumpulkan hadis, buku hadis sebanyak apa, semuanya nggak bakal dapat. Ada istilah puasa mutih itu nggak ada. Kemudian ada namanya bid'ah idofiyah. Bid'ah idofiyah ini harus kita sikapi dengan bijak. Karena satu sisi dia berdasarkan dalil, diperintahkan oleh agama, tapi pada sisi lain itu ada kontroversinya. Contoh, membaca tahlil. Apakah tahlilan itu bid'ah? Oh enggak. Dianjurkan agama. Membaca la ilaha illallah itu bagus. Tetapi ada sisi lain yang membuat dia itu mengundang kontroversi. Ketiga, pertama, waktunya dikhususkan. Jadi masalah. Kemudian jenisnya dikhususkan, harus ini yang dibaca, jadi masalah. Kemudian caranya dikhususkan, jadi masalah. Kemudian tempatnya dikhususkan, jadi masalah. Kemudian isinya dikhususkan, jadi masalah. Inilah yang jadi problem sebenarnya. Kalau secara sepihak membaca Yasin, nggak ada yang salah. Siapa yang bilang itu bid'ah? Nggak ada yang bid'ah itu. Baca Yasin itu kan baca Quran, Pak. Dan itu dianjurkan. Tapi ketika sudah muncul pengkhususan waktu, jenis, cara, tempat, isi, itu yang jadi kontroversi karena tidak ada tuntunannya dalam agama. Membaca Yasin malam Jumat. Mohon maaf saya. Baca Yasinlah setiap malam. Itu yang bagus. Bila perlu baca Yasinlah sekali sejam. Sampai hafal, insya Allah seminggu selesai itu.
Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Arif, tadarusnya diperbanyak. Jadi jangan mengkhususkan waktu ibadah itu, walaupun memang ada pada hadis dan ayat yang lain pengkhususan ibadah. Ada, seperti haji, ada khusus waktunya. Al-hajju ashurun maklumat. Kalau itu kita terima. Tapi ibadah-ibadah yang selama ini menjadi kontroversi di tengah masyarakat, itu yang disebut dengan bid'ah idhofiyah. Satu sisi itu dianjurkan oleh syariat, tetapi pada sisi yang lain itu bertentangan dengan konsep-konsep nas di dalam syariat agama kita. Jadi jangan ada yang salah menafsirkan kalimat saya ini. Jadi karena kita ini ngaji, maka semuanya harus berbasis ilmu. Nah, terlepas nanti perdebatannya tambah mendalam bahwa semuanya itu ada dalil. Ya, dalam hidup ini yang namanya alas itu lebar, Pak. Tahu alas? Alas itu bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya hutan. Alas saja luas, apalagi alasan tambah luas. Iya kan? Namanya juga alasan. Jadi bapak-bapak sekalian, itu yang dimaksud berdusta atas nama Nabi. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu tadi surat As-Saff itu. Jadi haramnya hukum atau hukumnya haram berdusta atas nama Nabi. Kategorinya tadi 3 itu. Hati-hati menafsirkan hadis, kemudian hati-hati dengan hadis-hadis yang dhaif, harus diteliti, apalagi sampai itu hadis palsu derajatnya. Kemudian hati-hati membuat ibadah-ibadah yang tidak ada tuntunannya, baik secara teologis keyakinan maupun secara ideologis konteks kekiniannya. Ketiga itu yang akan membuat orang masuk ke dalam kategori berdusta atas nama Nabi, tapi dalam derajat dosa besar. Kalau bertaubat, insya Allah diampuni. Jadi tidak masuk kategori yang murtad atau kafir. Jelas Bapak Ibu sekalian? Baik, saya tambahkan sedikit lagi. Bagaimana sekarang berdusta atas nama Nabi dalam kekinian? Berdusta atas nama Nabi dalam kekinian itu diistilahkan sekarang namanya Bapak Ibu sekalian, namanya Ghazwul Fikr, perang pemikiran. Ghazwul Fikr ini juga masuk kategori berdusta atas nama Nabi. Pemikiran-pemikiran yang sekarang luar biasa hebatnya. Salah satu bentuk Ghazwul Fikr sekarang munculnya logika mendingan. Nah, ini kan ada logika mendingan sekarang istilah ini. Logika mendingan ini bisa dalam bentuk pertanyaan atau dalam bentuk pernyataan. Apa contohnya? Mendingan mana? Mendingan mana? Sholat tidak khusyuk daripada khusyuk tapi tidak sholat. Atau mendingan mana? Islam tapi kikir atau tidak Islam tapi dermawan. Ini kan namanya logika mendingan. Mendingan mana Pak? Islam tapi kikir atau tidak Islam tapi dermawan. Mendingan mana? Hah? Pasti ada yang punya pikiran Ustadz. Ada tuh tujuannya ngomongannya. Enggak, saya enggak ke sana. Jadi ada logika mendingan. Ada lagi logikanya begini. Mendingan saya enggak berjilbab tapi sopan atau hatinya baik daripada ibu itu berjilbab tapi hatinya enggak baik. Mana yang benar itu?
Mendingan saya nggak ngaji tapi nggak ngomongin orang daripada dia ngaji rajin tapi ngomongin orang terus. Mana yang bagus? Itu namanya ghazwul fikr, logika mendingan namanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam menghadapi logika mendingan ini logikanya seperti esensi dan aksesoris. Kita logikakan seperti mobil. Mobil itu apa yang paling esensi dalam mobil itu? Mesin dan ban. Pintu, jendela, lampu, klakson, sweep dan sebagainya itu semuanya aksesoris. Bapak beli mobil lengkap, mewah aksesorisnya, luar biasa, eksteriornya bagus, interiornya bagus, tapi nggak ada mesinnya. Mau? Nggak mau kan? Atau Bapak beli mobil mesinnya tok, pintu, jendela, apanya semua nggak ada. Sama aja bohong. Jadi duniawi, pakai jilbab kah, dermawan kah, apakah semuanya itu masuknya aksesoris dalam kehidupan. Tetapi esensi yang terpenting adalah status keislamannya. Bagaimanapun muslim itu di mana-mana pasti menang. Dunia menang, akhirat menang. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jadi jangan pernah merasa inferior berhadapan dengan siapapun. Saya muslim, nggak punya apa-apa, berhadapan dengan orang kaya, tapi non muslim, masih saya yang menang. Di mata manusia mungkin saya kalah, tapi di mata Allah insya Allah saya menang. Karena keislaman itu harta yang paling berharga dalam hidup ini. Kalau masalah mobil, rumah, deposit, duit, semuanya itu masih sangat pasti bisa hilang. Yang punya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi keislaman itu nanti sampai akhir hayat, sampai di dunia kehidupan kita selanjutnya, alam barzah, sampai akhirat kita bawa. Maka Allah pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, sedikit lagi Bapak Ibu sekalian, jadi ghazwul fikr itu salah satu contohnya tadi. Ghazwul fikr, perang pemikiran. Sekarang perang pemikiran, Pak. Jadi sekarang sudah saatnya pakai otak. Orang sudah nggak pakai otot lagi. Kalau dalam istilah konspirasi, ini namanya proxy war. Jadi perang dengan memakai proxy. Jadi udah nggak pakai senjata berhadap-hadapan, itu udah nggak masanya. Karena biayanya mahal. Nah, dalam menghancurkan Islam juga salah satu yang dilakukan oleh mereka yang tidak suka terhadap Islam itu adalah dengan perang pemikiran. Dan perang pemikiran ini salah satu bentuk yang dilakukan berdusta atas nama Nabi. Tahapannya ada 5, ada 4. Yang pertama namanya taskik. Taskik itu artinya menanamkan keraguan. Kalau dalam proses taskik, pada tahapan taskik ini yang dituju adalah valilitas hadis. Disinilah pentingnya kita nanti belajar hadis, karena ini yang diserang. Kalau muncul hadis, yang pertama mereka pertanyakan adalah hadisnya sahih apa enggak tuh? Langsung ditembak itunya. Menanamkan keraguan, akhirnya kita nggak bisa jawab karena kita nggak punya ilmu tentang mustalahul hadis. Akhirnya berpikir, sahih, dari mana Anda tahu sahih? Dari mana Anda tahu sahih? Wah, sahih? Iya, dari mana Anda? Pokoknya sahih kata ustadz saya. Allah, kata ustadz saya. Kalau udah kata ustadz saya, udah kelar urusannya itu. Itu sama pertanyaan Pak Guru itu nanya sama muridnya. Kenapa, siapa yang tahu anak-anak? Kenapa Patimura bisa ditangkap oleh Belanda? Ada muridnya angkat tangan. Saya Pak, iya kenapa? Karena sudah takdir dari Tuhan. Wah, udah nggak bisa dibahas kalau itu jawabannya. Kelar udah. Jadi yang pertama taskik ini yang mereka tuju adalah validitas hadis. Ini sering dipertanyakan sekarang. Maka satu-satunya jawaban dari problem ini kita harus belajar tentang ilmu hadis. Minimal
di rumah harus ada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi kalau ada ustadz menyampaikan di pengajian manapun, kalau sudah disebut nomor nanti dirujuk lagi sampai di rumah. Benar nggak ada di dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukharinya. Karena validitas hadis ini sekarang banyak dipermainkan oleh mereka yang tidak suka terhadap Islam. Siapa mereka? Bukan hanya yang di luar Islam, tapi juga orang Islam banyak yang tidak suka terhadap Islam. Jadi yang dinamakan dengan Islamofobia, aduullah itu, musuh Allah itu bukan hanya orang-orang kafir, orang Islam juga banyak yang tidak suka terhadap Islam. Kemudian yang kedua, tahapannya adalah taswih. Setelah taskik ada taswih. Kalau taskik itu tadi menanamkan keraguan-raguan, kalau taswih itu adalah pengaburan. Jadi dibuat kabur, termasuk semacam pribadi Rasulullah. Ini yang diserang adalah pribadinya Rasulullah, pribadi Nabi. Apa bentuk keraguan-raguannya? Nabi Muhammad itu istrinya 14, berarti 14 kali nikah. Luar biasa Nabi Muhammad. Bahkan oleh orang orientalis dituduh Nabi itu mengalami gangguan jiwa yang disebut dengan hipersek. Bahkan cendekiawan Muslim Indonesia menuduh bahwa mukjizat Nabi Muhammad itu telah ketinggalan zaman dan kalah dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang. Makanya kan banyak yang mengatakan kemarin ketiga rame-rame ketiga Ramadan. Banyak yang sudah mulai meragukan Nabi Muhammad. Taswih, proses pengaburan. Itu yang mereka sasar. Kalau taskik itu yang mereka sasar adalah validitas hadis Nabi. Kalau taswih itu menanamkan pengaburan, dibuat samar-samar, itu yang diserang adalah pribadi Nabi. Kenapa bukan hadis yang mereka serang? Sekarang itu nggak ada orang yang kemampuan bahasa Arabnya melebihi rata-rata, nggak ada Pak. Kalau dulu zaman-zaman sahabat Nabi, kenapa banyak muncul hadis-hadis palsu? Karena orang-orang Arab itu kemampuan syairnya luar biasa. Itu dulu. Kalau orang-orang Arab yang sekarang, ya wallahu a'lam bishawab, itu ada lahir di Arab, besar di Arab, tua di Arab, nggak bisa bahasa Arab, ada onta itu bisa bahasa Arab sampai sekarang. Jadi ada taskik, kemudian ada taswih. Kemudian yang ketiga ada proses tajwid namanya. Tajwid itu bentuk pencampur adukan. Tajwid. Nah, di sini sudah masuk proses pencampur adukan. Mana yang diserang? Sunnah atau ajaran Rasulullah. Kalau ini hadisnya, kalau ini pribadinya yang diserang, kalau ini sunnah, ajaran atau kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga mereka akan mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan. Itu sunnah apa budaya Arab? Nah, seperti cadar. Kan ada perdebatan sekarang, kalau perempuan yang pakai cadar itu, apakah cadar itu bagian dari syariat, ataukah cadar itu bagian dari budaya orang Arab? Masuk dalam tahapan tajwid, pencampur adukan, pelarutan. Jadi sudah nggak bisa dibedakan mana budaya, mana sunnah. Jadi sudah. Kalau jenggot itu di Israel itu, di barat sekarang lagi mulai rame Pak orang pakai jenggot. Rame, rabi-rabi Yahudi itu jenggotnya panjang-panjang itu. Dan mereka bangga itu. Tapi di Indonesia antara orang yang mengikuti sunnah nabinya dengan orang yang melecehkan itu sudah beda tipis. Sekarang juga banyak anak muda pakai jenggot itu ada dikuncir-kuncir sampai bawah. Bukan mengikuti ajaran nabinya demikian, tapi dibuat jadi tren. Jadi sudah tajwib, penyampur adukan. Sudah dicampur aduk sehingga nanti umat jadi bingung. Ini mana yang ajaran, mana yang bukan.
Terakhir, tahapannya yang keempat itulah yang disebut dengan proses tagrib. Tagrib itu proses yang keempat. Tagrib itu artinya membaratkan. Jadi pola pikirnya sudah nggak Islami lagi, tapi sudah menjadi pola pikir budaya lain. Jadi kalau dia sudah bicara, yang dipakai dalilnya adalah qala Aristoteles, qala Graham Smith, qala Michael Smith. Bukan lagi qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, tapi sudah qala yang demikian. Qala Martin Luther, kata Martin Luther, kehilangan jati diri. Sampai di situ selesai sudah keislamannya. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, pembahasan kita pagi ini tentang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Yang mau tanya silakan, Pak. Ada yang mau tanya, Pak? Silakan. Sebelum kita tutup, kalau enggak kita pulang. Ada yang mau tanya, kalau enggak mau ditutup nih. Mungkin. Silakan, Pak Haji. Ada. Tadi kan membahas mengenai dosa besar ya Pak. Nah sungguh kita ini pada umumnya sangat khawatir sekali atas kelakuan, perilaku atau ibadah kita yang kadang-kadang kita nggak sengaja atau nggak paham ternyata berakibat sebagai kategorinya dosa besar. Kemudian yang jadi ini adalah yang terakhir pasti arahnya jangan sampai kita nantinya ke neraka. Nah, yang kami anukan begini Pak, gimana akan menimbulkan suatu kegelisahan, gimana caranya agar supaya kita nanti terhindar dari hal-hal tersebut sehingga pada akhirnya kita tidak akan masuk ke dalam neraka. Misalnya seperti katakanlah kalau kita pada akhir hayat berkesempatan atau bisa berucap la ilaha illallah, maka jaminannya adalah jannah. Nah, kira-kira resep-resepnya seperti apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saya jawab. Jawabannya sederhana. Saya tulis di sini biar semuanya bisa baca. Karena dalam Al-Quran pada surat An-Nisa, Allah mengatakan innallaha yaghfiruz dzunuba bijahalatin. Semua dosa yang dilakukan atas dasar kebodohan karena memang tidak tahu, itu Allah ampuni, Pak. Yang tidak akan Allah ampuni, sudah tahu itu dosa, dilakukan. Nah, dalam pertanyaan Pak Haji tadi, kita kan ragu. Keraguan itu karena tidak adanya ilmu. Kalau sudah ada ilmu, yakin. Karena keyakinan itu terlahir dari ilmu, ilmu itu melahirkan keyakinan dalam beragama. Makanya kenapa dalam Islam ilmu itu ditempatkan pada posisi yang mulia, terhormat, setelah iman itu ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi keraguan-keraguan itulah yang membuat kita terkadang banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam agama. Karena nggak tahu, Pak. Tapi kalau kita udah tahu, yakin, maka caranya bagaimana? Ya menuntut ilmu. Kalau dalam istilah kita namanya ya ngaji. Kalau orang sudah jauh dari ilmu, maka jauh dari hidayah, dari agama. Karena man izdada ilman walam yazdad hudan fama yazdad minallahi illa bu'dan.
Orang yang semakin getol mencari ilmu akan semakin mendapatkan hidayah dalam kehidupannya. Tapi orang yang semakin jauh dari ilmu, maka hanya kegelapan yang akan didapatkan. Maka dalam hadis riwayat Bukhari pada bab talabul ilmi, dalam bab menuntut ilmu, salah satu cara Allah memudahkan jalan seseorang ke dalam surga itu adalah dengan menuntut ilmu. Kebaikan dunia bisa didapatkan dengan ilmu, kebaikan akhirat juga akan bisa didapatkan dengan ilmu. Jadi keraguan itu ada karena ketidaktahuan. Ketidaktahuan akan melahirkan keraguan. Selama umat Islam belum kembali kepada budayanya, budaya Islam yang sebenarnya itu adalah budaya ilmu. Islam itu adalah agama ilmu. Tidak ada di dalam Islam ini ajarannya yang tidak ilmiah. Jadi kalau ilmiah itu bukan berarti kalimat-kalimatnya modern-modern, bukan itu yang disebut ilmiah. Ilmiah itu sesuai dengan konsep ilmu. Nanti ada namanya epistemologi ilmu. Jadi konsep ilmu. Ilmu itu salah satu bentuk ilmu itu adalah hakikat ilmu itu, karakter ilmu itu adalah sifatnya independen. Ilmu itu nggak memihak kemana-mana. Ilmu itu independen. Makanya kalau orang barat itu mau jujur, mereka mempelajari Islam itu dengan baik, mereka pasti masuk Islam. Karena memang Islam itu agama yang sesuai dengan ilmu, dan ilmu itu akan membawa seseorang kepada hidayah. Jadi keraguan-raguan itu muncul karena ketidaktahuan. Maka mari sama-sama kami mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, wa makana lil mu'minina yanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhum liyatafaqahu fid din waliyunzira qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yarsudun. Enggak semuanya harus pergi ke medan perang. Harus ada sebahagian umat ini ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Kelompok atau orang yang memperdalam agama. Untuk apa? Liyunzira qaumahum, untuk memberikan peringatan kepada kaumnya. Iza raja'u ilaihim, kalau mereka pulang ke sana. Bapak-bapak yang ikut ngaji pagi ini, anak istrinya tidak ikut, pulang ke rumah nanti disampaikan apa yang sudah didapat dalam majelis ilmu ini, karena fungsinya demikian. Demikian. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Silakan Pak Haji. Di luar tema sedikit Pak Ustadz. Di dalam diskusi dikatakan berbuatlah sesuatu yang kamu ketahui, nanti Allah akan memberitahu kamu yang tidak kamu ketahui. Betul. Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Sama dengan analogika a'tima bil jaib ya'tika ma bil ghaib. Kasih yang apa yang ada di kantong Anda, yang tidak ada di Anda Allah akan datangkan. Jadi apa yang kita lakukan dengan perbuatan itu nanti Allah akan membalas dengan apa yang kita tidak tahu. Ada ayatnya, Al-Alaq itu Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana malam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahui oleh manusia. Maka ilmu itu hidayah. Dalam kitabnya Imam Syafi'i beliau menulis al-ilmu nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Ilmu itu adalah cahaya Allah, dan cahaya Allah itu tidak akan masuk kepada orang yang bermaksiat. Makanya kalau kita susah menghafal, susah konsentrasi, susah mendengar di dalam sebuah kajian, kita periksa lagi hati kita. Karena memang ilmu itu cahaya Allah. Dulu di pesantren itu dijadikan istilah al-ilmu nurun wal bayaran naik. Ya. Ilmu nurun kualitasnya, bayaran naik terus bayaran. Benar itu kata Pak Haji? Betul. Ada lagi Pak?
Tenang aja, masih 6:30. Belum zuhur. Silakan. Udah? Clear? Nah, jangan ada dusta di antara kita. Pak Haji nggak nanya? Penutup. Penutup harus ketua yang nanya. Soalnya ini kan udah jam 6.18 nih, udah mendekati suruh. Suruh, ya. Tapi ini pertanyaan yang sangat sederhana ya Ustadz. Mungkin saya juga khawatir nanti ini bisa berdusta nama Rasul ini. Misalnya begini Pak Ustadz, ada sebagian Ustadz, bukan sebagian lah, ada beberapa Ustadz yang mengatakan bahwa kartu kredit itu haram. Saya nggak jelas kenapa mesti haram gitu. Itu kan sesuatu yang memudahkan, tidak ada pertambahan apa-apa, gampang dan segala macam simple. Saya justru nggak setuju gitu Ustadz. Saya bilang kenapa mesti haram, sesuatu yang bikin mudah, tidak ada embel-embel apa-apa. Kenapa haram gitu loh. Nah itu nggak tahu saya entah benar atau enggak, walau alam, karena ini kartu kredit ini kan zaman Rasul belum ada nih Ustadz. Jadi itu hanya mungkin hanya apalah, saya nggak jelas tuh. Mohon penjelasan Ustadz ya. Terima kasih. Baik, saya sederhanakan permasalahannya biar nggak jelimet Pak. Semua perbedaan pendapat tentang hal-hal yang demikian berangkat dari satu konsep pemikiran tentang riba. Itu semua akar masalahnya. Kartu kredit kah, bank konvensional kah, apalagi itu. Sampai muncul istilah-istilah syariah itu. Padahal kalau diteliti lebih dalam ya sama aja, bank syariah sama bank konvensional, cuma istilah-istilahnya saja yang diganti. Kenapa saya berani mengatakan demikian ya? Operasionalnya juga mencontoh ke sana. Cuma diganti jadi istilah mudharabah, bagi hasil. Ya, bagi hasil itu kalau bahasa konvensional namanya bunga. Itu saja kan. Tapi ya sudahlah, kita hargain itu kekayaan khazanah Islam. Walaupun nanti kalau dibahas memang ada perbedaan yang sangat signifikan. Tapi berangkat dari pertanyaan Pak Haji tadi, konsep besarnya adalah riba. Riba itu definisi yang paling mudah dipahami adalah ziyadatun antaradin. Pertambahan yang tidak ada keridoan di dalamnya. Jadi yang harus digarisbawahi adalah ridha. Kenapa riba itu diharamkan Allah? Karena salah satu pihak di antara dua belah pihak itu ada yang dirugikan dan dia tidak ridha. Lah kartu kredit kemudian menyimpan uang di bank itu kan sudah ada akad di depan Pak. Akadnya bukan di belakang kan? Ada akad di depan yang itu Bapak Ibu tanda tangani. Berarti kan setuju. Sudah dijelaskan begini. Kecuali di situ ada bai'ul gurur, itu beda lagi dalam Islam. Transaksi atau jual beli yang tujuannya menipu, itu beda lagi. Contoh bai'ul hasad, itu nggak boleh. Menjual sesuatu yang belum pasti. Nah, biasanya di masyarakat kita ada jual mangga, sak pohon-pohonnya. Kan biasanya gitu. Nih Pak, saya jual mangganya nih sampai panen. Itu nggak boleh, karena kita nggak tahu nanti gimana takdirnya hasil panennya. Kalau tinggal 4 biji buahnya gimana? Oh iya, gugur semua buahnya, itu siapa yang tahu? Karena Allah yang menakdirkan. Tapi tadi kan sudah ada akad kartu kredit itu. Bapak tanda tangani dan tidak ada paksaan di sana. Maka keriduan Bapak itu membuat transaksi itu halal karena akadnya. Akadnya itu sudah ada di depan. Ya kalau Bapak merasa itu memberatkan, jangan setujui. Kan itu yang diperhatikan dalam agama kita. Jadi konsep ajaran agama kita itu menjaga maslahat orang. Bukan membahas transaksinya bagaimana. Kalau itu memang Bapak anggap ada maslahat, maka silakan. Maka hukumnya itu ikhtalafal ulama. Masih berbeda pendapat semua. Tapi untuk mempermudah, karena itu kemudahan hidup. Ada konsep dalam agama kita, hadis Nabi, riwayat Bukhari, Muslim juga, innamal a'malu
binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya semuanya tergantung niatnya. Niat Pak Haji mau punya kartu kredit mau nipu apa enggak? Enggak, mempermudah. Ya monggo silahkan. Yuridullahu bikumul yus wala yuridullahu bikumul usra. Itu juga bisa. Yang jadi masalah kadang-kadang itu jadi konsumsi politik. Contoh saya kasih tahu, KB keluarga berencana. Kenapa umat Islam disuruh KB tapi yang lain enggak disuruh KB? Di Cina sana enggak boleh KB, haram hukumnya. Kok kita disuruh KB? Banyak aja yang punya anak nggak apa-apa. Buat anak sebanyak-banyak, yang penting tanggung jawab. Kenapa harus dibatasin 1, 2, 3, 4? Buat aja yang banyak. Pakai prinsipnya orang Betawi, makin banyak anak, makin banyak rezeki. Wah. Ini kadang-kadang kita kan dibuat jadi perdebatan. Disinilah masuk gozul pikir. Wah, nggak boleh itu bang ini, nggak boleh haram ini. Akhirnya umat Islam ya konvensional terus hidupnya. Akhirnya dananya yang disimpan dimanfaatkan oleh orang lain. Bapak mau bukti? Saya lama di JIL, Pak, Jaringan Islam Liberal. Saya tahu dari mana dananya. Dari Bank Dunia yang difasilitasi oleh Asia Foundation. Dari mana duitnya Asia Foundation itu? Itu duit orang-orang kaya Timur Tengah, penguasanya, termasuk miliardernya Arab Saudi, Jalal bin Talal itu, Pak. Jalal bin Talal itu pangeran Arab Saudi. Itu sudah 4 kali membantu Amerika dari kebangkrutan keuangan. Jalal bin Talal itu nyimpan duit di Bank Dunia, akadnya itu semua bunga dari penyimpanan itu dihibahkan untuk kegiatan sosial. Diambil oleh Asia Foundation yang berbasis di Singapura, dimasukkan ke Indonesia melalui jaringan jaring Islam liberal. Mereka buat buletin, buat majalah, buat koran, buat radio 68H untuk menyebarkan paham-paham Islam liberal yang justru menghancurkan Islam itu sendiri. Ini contoh umat Islam terperdaya oleh sebuah isu agar tidak mereka dekati, akhirnya diambil oleh mereka. Ya gitu. Bunga bank itu haram. Ya haram. Akhirnya yang nyimpan duit semuanya di situ bukan orang Islam. Orang Islam nyimpan duitnya di celengan. Kecuali gini, problem umat kita juga. Jadi kita ini banyak mengkritik tapi tidak memberikan solusi. Itu problem. Maka ketika seorang mufti besar dunia Islam, Persatuan Umat Islam, Profesor Dr. Syekh Ali orang Mesir, Ali Jum'ah, ketika beliau ditanya, Syekh, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Syekhnya nggak jawab, dia bilang, Anda datangin orang tersebut, Anda pegang tangannya, kemudian Anda ajak ke masjid untuk sholat. Itulah hukumnya bagi orang yang meninggalkan sholat. Apa maksudnya, Syekh? Maksudnya, jadilah pengajak, jangan jadi penghakim. Kita ini banyak menghakimi tapi sedikit mengajak. Kita kafirkan orang yang tidak sholat, tapi kita nggak pernah ngajak dia untuk sholat. Itu kan salah itu. Ajak dulu, ajak. Makanya Rasulullah itu di mana-mana ya tujuannya berdakwah kan. Dakwah itu kan artinya mengajak. Jadi begitu Pak Haji. Jadi pakai aja. Yang penting niatnya adalah untuk kebaikan, untuk kemudahan, selama itu tidak untuk kegiatan yang bertentangan dengan maslahat umat manusia menurut konsep ajaran agama kita. Terima kasih. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.